Audio Jungle. Audio Jungle. Kasus tindak pidana memilukan terjadi di Kota Salatiga. Tindak pidana persetubuhan terhadap anak dan atau perbuatan cabul terhadap anak yang terjadi Senin tanggal 30 Mei tahun 2022 berhasil diungkap jajaran Satreskrim Polres Salatiga dan dirilis di depan pendopo Polres Salatiga pada hari Senin tanggal 11 Juli tahun 2022. Korban yang merupakan salah seorang pelajar di Kota Salatiga mengalami tindak pidana persetubuhan dan atau perbuatan cabul yang dilakukan oleh Teguh Ari Winarto warga Dayaan Sidorejo Kidul Tingkir Kota Salatiga, dan kepada pelaku akan dikenakan pasal 76D Jo 81 ayat 2 dan atau pasal 76E Jo pasal 82 UU Rai nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan PP pengganti UU RI nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU RI nomor 23 tahun 2022 tentang perlindungan anak menjadi undang-undang dengan hukuman paling singkat 5 tahun dan paling lama 15 tahun dengan denda paling banyak 5 miliar rupiah, yaitu setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain dan atau setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul. Kapolres Salatiga pada saat rilis menyampaikan bahwa kronologis kejadian tersebut bermula saat korban bersama ibunya mendatangi rumah pelaku di Dayaan Sidorejo Kidul Tingkir Kota Salatiga untuk meminta doa dan barokah kepada pelaku agar bisa menjadi juara dalam lomba. Selanjutnya korban disuruh masuk kamar oleh pelaku dan diminta membuka baju hingga telanjang dan disuruh memakai sarung. Saat itu korban meminta agar ditemani oleh ibunya, namun oleh pelaku permintaan tersebut ditolak. Kemudian korban disuruh tidur telentang dan memejamkan mata. Oleh pelaku sarung yang dikenakan korban ditarik hingga korban telanjang. Selanjutnya pelaku melakukan tindak pidana persetubuhan dan atau perbuatan cabul terhadap korban lebih kurang 2 menit. Selanjutnya masih dalam keadaan telanjang korban dimandikan oleh pelaku dengan air kembang. Selesai mandi korban disuruh berpakaian kembali dan selanjutnya pulang bersama ibunya. Sesampai di rumah korban bercerita kepada ibunya tentang apa yang dialami. Karena tidak terima atas perbuatan pelaku, kemudian ibu korban melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian. Setelah dilaksanakan pemeriksaan secara intensif dan ditemukan bukti permulaan yang cukup oleh Satreskrim Polres Salatiga, terduga pelaku persetubuhan terhadap anak akhirnya ditetapkan sebagai tersangka. Adapun barang bukti yang diamankan adalah 1 potong sarung motif kotak-kotak, 1 potong celana panjang warna hijau, 1 potong sweater lengan panjang warna ungu, 1 potong jilbab warna hitam, 1 potong kaos dalam warna hijau, 1 potong celana dalam warna ungu, dan 1 potong buah warna merah muda. Saat ini pelaku persetubuhan terhadap anak telah dilakukan penahanan di Polres Salatiga guna dilaksanakan pemeriksaan lebih lanjut. Untuk yang bersangkutan akan kita kenakan pasal 82 ayat 2 Jo 76E atau pasal 81 ayat 3 Jo 76D Undang-Undang RI nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak menjadi undang-undang. Jelas AKBP Indra Mardiana, SH, SIK, M saat kegiatan press release. Tidak wajar terhadap seorang anak ataupun korban. Kita lakukan proses penyidikan dan melakukan penangkapan upaya paksa kepada tersangka. Untuk pasal yang dilanggar adalah pasal 76 huruf D junto pasal 81 ayat 2, pasal 82 Undang-Undang
pembaruan Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016, kemudian perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2022 tentang perlindungan anak dengan ancaman 5 tahun, paling lama 15 tahun dan denda 15 miliar. Sementara tersangka dan barang bukti kita amankan di Satreskrim Polres Salatiga untuk kita lakukan proses lebih lanjut sampai dengan ke ranah ke pengadilan. Demikian pertanyaan, silakan. Dan korban ada berapa, Dan? Korban sampai dengan saat ini korban 1 orang. Masih kita dalami terkait dengan keberadaan tersangka. Kemudian korban-korban lain, kalau memang itu ada, kita akan lakukan proses sidik lebih lanjut. Untuk profesi pelaku itu apa Pak? Dan sampai ada yang minta tolong, minta didoa atau? Ya dari mulut ke mulut ya sebetulnya swasta, mereka tidak ada kerjaan, tapi mungkin melihat dari keterangan ataupun pernah yang ke situ sehingga dia bisa mengobati baik orang sakit, kemudian bisa menyembuhkan, kemudian bisa membuat anak itu bisa mendapat juara. Dukun berarti ini? Ya. Yang pelaku sudah lama melakukan prakteknya, maksudnya Sudah sejak berapa tahun gitu? praktek orang pintar itu. Oh, terkait dengan praktek nanti kita langsung tanyakan kepada di mana laporan ini terjadi kurang lebih kejadian di bulan Mei tahun 2022 dan dilaporkan oleh orang tua dari korban Juni 2022. Satreskrim melakukan proses penyelidikan dan penyidikan terhadap laporan ini, yang mana kita tidak lanjuti sampai dengan tuntas, artinya sampai dengan tersangka, kemudian barang bukti, para saksi kita kumpulkan sehingga terang perbuatan ini ada dan memang ada tersangkanya. Tersangka TKP di wilayah Kecamatan Tingkir, kemudian tersangka inisial TA kurang lebih 47 tahun, yang mana modus operandi yaitu si korban mendatangi rumah tersangka, kemudian minta didoakan sehingga yang bersangkutan ataupun korban itu mendapat prestasi, dan ini sudah dilakukan kurang lebih hampir 3 kali ya. Si korban mendatangi tersangka, kemudian dilakukan komunikasi. Pada saat itu tersangka bersama orang tuanya. Namun demikian yang ketiga kalinya ini berharap dengan datang ke rumah tersangka itu mendapat prestasi dalam sebuah lomba. Ternyata oleh tersangka yang ketiga kali ini dilakukan perbuatan yang tidak wajar terhadap seorang anak ataupun korban. Pak siapa? Oh, sudah berapa lama Bapak membuka prakteknya, apa itu? Ya, itu dari saya minta praktek tangkal tutung dan pengobatan alternatif itu sudah 13 tahun. 13 tahun. Iya. Kenapa kok Bapak sampai melakukan perbuatan itu? Itu sebenarnya tidak, Pak, ini saya cuma untuk mengurut, Pak. Mengurut dan itu kemaluannya, Pak. Itu aja. Memang urutnya harus sampai ke situ. Ya, semuanya kalau pasien tuh pasti saya urut semua badan karena biar kena minyaknya, Pak. Oh, Bapak punya sertifikat atau punya keahlian atau ada izin? Ada, Pak. Dari puskes, Pak. Untuk ngurut tanggal putus. Iya, Pak. Sekarang korban itu memang
punya apa sangkal putung? Apa patah atau kesleo? Ya dari awalnya patah Pak. Terus setelah itu dia minta pengobatan lainnya, jadi saya pikir untuk mengeluarkan darah. Jadi dia, Apa itu? Pengobatan lainnya apa? ya itu dari segi pijat urat, rasakan biar saraf biar menjadi tenang, biar jadi kendor, biar Terus jadi yang terakhir biar dia jadi juara? oh itu dari segi dari juara itu adalah spiritual, biar dia itu mempunyai semangat gitu Pak. Udah mulai semangat dipikat, kemudian dia tuh mulai semangat untuk belajar. Bisa Bapak pijat biar dia semangat? Ya dari segi ya itu dari segi saraf-saraf ya. Sertifikatnya kan Bapak hanya sangkal putung. Iya ya Bisa betul ya. sampai ke sana. Ya itu Pengembangan Bapak. pengembangan ya. Belajar di mana itu? Dari khususnya dulu dari Cimandi Pak. Terus atas perbuatan itu Bapak gimana? Nyesal atau ya sudah atau bagaimana? Ya dari segi itu menyesal Pak, dari segi untuk Audio Jungle.